Kita mundur dulu sebelum Kang turun ke medan pertempuran. Yumin bertanya pada Kang, "Apa yang akan kau lakukan?" Kang menjawab, "Aku akan membunuh semua monster. Tolong terus sembuhkan ibu di tempat yang aman." Yumin menanggapi, "Baiklah, aku akan menyembuhkannya di bunker bawah tanah asosiasi. Jadi berjuanglah." Kang yang sedang menghadapi monster dari Bloodgate berkata dalam hati, "Aku familiar dengan para monster ini. Mereka semua seperti yang aku lawan selama 5 tahun di Bloodgate." Satu demi satu, monster itu jatuh di bawah serangan Kang yang tak kenal lelah. Setelah menghabisi semua monster yang muncul, akhirnya Bloodgate berhenti mengeluarkan monster baru. Kang yang melihat situasi mulai terkendali merasa ada secercah harapan. Mungkin semua ini akan segera berakhir dan dia bisa hidup bahagia bersama ibunya. Namun, di saat dirinya sedang bernafas lega, sebuah peluru tiba-tiba menembus kepalanya, membuatnya terguncang. Saat Kang tersentak, ia melihat pasukan militer telah tiba, melepaskan rentetan peluru yang tanpa ampun menghujani tubuhnya. Salah seorang tentara berkata pada kaptennya, "Orang itu tidak menyakiti manusia dan hanya membunuh monster." Kapten menanggapi, "Itu tidak penting, monster itu penyebab masalah ini, dan dia sampai pasukan Hunter tiba." Kang berdiri di tengah hujan peluru. Dia tetap memandang para tentara dengan tatapan penuh kebingungan dan kekecewaan. Dalam pikirannya, satu pertanyaannya menggema, "Kenapa mereka menyerangku?" Nampak hujan peluru yang tak kunjung mereda, sementara tubuhnya merasakan siksaan yang tak kunjung henti. Kang berusaha menahan rasa sakit yang semakin parah, berharap mereka akan menyadari kesalahannya dan berhenti menembaknya. Matanya penuh luka, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena pengkhianatan yang ia rasakan. Dia yang telah berjuang habis-habisan untuk melindungi dunia dari monster Bloodgate, kini justru menjadi sasaran. Para tentara seolah tak memedulikan tatapan Kang, terus menghujaninya dengan tembakan tanpa ampun. Mereka hanya melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai penyelamat yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keamanan mereka. Saat hujan peluru akhirnya berhenti, tubuh Kang tertunduk lemas, napasnya berat dan tertahan. Di hadapannya, Bloodgate kembali bergolak, memancarkan kilatan merah yang liar dan mengancam. Pandangannya tertuju pada gerbang itu, dan di dalam benaknya, suara Yumin terngiang kembali. Tapi hati-hati, karena Bloodgate telah terbuka, sulit untuk menekan monsterisasimu. Dan yang benar saja, tanpa ia sadari, tubuh Kang bergerak dengan sendirinya. Dalam ledakan kekuatan tak terkendali, ia menyerang para tentara yang baru saja menembaknya. Ketika kesadarannya kembali, ia tersentak melihat pemandangan mengerikan di sekelilingnya. Mayat-mayat tentara tergeletak tak bernyawa, tanpa satu pun yang tersisa. Setelah menghabisi para tentara di hadapannya, pikiran Kang tiba-tiba diselimuti oleh kilasan masa lalu yang begitu jelas. Kenangan dari masa sekolahnya, saat dirinya masih lemah dan tak berdaya. Ia teringat saat dibully habis-habisan oleh Taeso dan gengnya. Mereka selalu menjadikan Kang sebagai target. Namun, di tengah situasi itu, ada seorang teman yang diam-diam memperhatikannya, selalu peduli padanya. Setelah salah satu kejadian bullying itu, Kang Ji-hyun dan temannya pergi ke belakang sekolah, mencari tempat untuk menjauh dari pandangan orang lain. Temannya tampak marah dan tak bisa menahan kekesalannya. "Sialan, Taeso bajingan itu, kenapa hanya kau yang jadi incaran mereka?" Kang menjawab, "Karena aku lemah." Temannya semakin kesal mendengar jawaban itu, tapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, Kang menambahkan, "Kau akan terluka tanpa alasan, jadi jangan bersikap seolah kau mengenalku di sekolah." Ucapan itu membuat temannya marah. Dia langsung meraih kerah Kang, mengangkatnya dengan emosi yang meluap. "Hei Kang Ji-hyun, apa kau sudah gila?" Kang hanya membuang muka, menghindari tatapan marah temannya, seolah ingin menyembunyikan rasa sakit dan ketidakberdayaannya. Melihat sikap acuh Kang, temannya merasa kecewa dan kesal, lalu meninggalkan Kang begitu saja, menyisakan perasaan yang tak terselesaikan di antara mereka. Teringat dengan temannya yang peduli padanya, Kang menjelaskan, "Pria itu adalah teman masa kecilku, dan dia pergi seperti itu. Kupikir
dia sudah pergi. Tapi pria itu, dia mengumpulkan bukti. Dia menggunakan kekuatannya yang ada di mata kanannya untuk merekam kejadian. Kemudian, dia mengirimkan bukti itu ke polisi, dinas pendidikan, dan media. Keesokan harinya, dia ditemukan dengan kehilangan mata kanannya. Kang teringat saat pertemuan terakhir mereka. Dengan tubuh yang lemah dan luka di wajahnya, temannya berkata, "Maafkan aku, Kang Ji-hyung. Sepertinya aku tidak bisa pergi ke sekolah bersamamu lagi." Ucap seorang teman yang mengucapkan salam perpisahan. Kang bertanya, "Hentaiso, bajingan itu yang melakukannya kan?" "Aku pasti akan." Sebelum Kang menyelesaikan perkataannya, temannya meraih baju Kang dengan tatapan yang penuh rasa takut, sembari berkata, Jangan pernah." Kang yang menangis melihat kondisi temannya mengusap-ngusap matanya, sembari berkata, "Setelah kehilangan kekuatanmu, apalagi sekarang?" Temannya menjawab, "Jangan khawatir." Temannya mengacungkan jempolnya ke Kang Ji-hyung sembari berkata, "Tidak ada banyak hal dalam hidup ini. Aku akan bergabung ke pasukan militer atau semacamnya." Dari antara mayat para tentara yang berserakan di medan pertempuran, pandangan Kang tiba-tiba terpaku pada satu wajah yang familiar. Wajah temannya, satu-satunya orang yang pernah membelanya di masa lalu. Temannya itu terbaring tak bernyawa, kepala tertusuk tulang tajam yang keluar dari tubuh Kang sendiri dalam serangan yang tak disadarinya. Kang terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Rasa ngeri dan penyesalan menyelimuti dirinya saat ia menyadari apa yang telah dilakukannya. Temannya yang dulu berjuang melawan ketidakadilan demi dirinya, kini tewas di tangannya sendiri, terjebak dalam kekuatan liar yang tak bisa ia kendalikan. Perasaan kehilangan dan amarah yang mendalam meledak di dadanya. Saat Kang masih terjebak dalam rasa duka dan penyesalan, suara gemuruh menggema dari belakangnya. Tanpa peringatan, monster-monster dari Bloodgate muncul kembali, menyergapnya dengan kekejaman yang sama seperti sebelumnya. Tapi Kang menyadari kedatangan mereka. Dengan satu gerakan cepat, ia berbalik dan menebas monster-monster itu, menghabisi mereka dalam hitungan detik. Terlihat Bloodgate yang mulai mengirimkan monster-monsternya kembali untuk menyeret Kang kembali ke neraka yang pernah ia tinggalkan. Dan sekarang kita beralih ke istana Presiden Korea Selatan. Di ruangan kendali darurat, Presiden dan Menteri menyaksikan siaran langsung insiden Bloodgate. Di layar, mereka melihat sesosok makhluk bertulang yang mengerikan. Sesosok monster yang tampak berbeda dari yang lainnya, justru menyerang monster-monster lain dengan ganas. Presiden nampak bingung dengan apa yang ia saksikan. Menteri yang berada di sampingnya menjelaskan, ini adalah monster yang membunuh Master Guild Geum-kang dan Perdana Menteri Jepang, dan dia adalah penyebab insiden ini. Berdasarkan investigasi, kita harus membunuhnya untuk menyetabilkan gate-nya. Presiden bertanya, tapi kenapa mereka saling bertarung? Menteri menjawab, kami juga tidak yakin, tapi hal yang penting adalah bahkan monster lain tidak bisa membunuhnya. Bloodgate sudah menyebar di seluruh dunia. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Presiden bertanya, bagaimana dengan hunter kita? Menteri menjawab, mereka hampir dimusnahkan. Presiden yang sudah mencapai kebuntuan atau sudah mentok pikirannya, akhirnya berkata, baiklah, hubungi agensi hunter luar negeri. Dalam waktu singkat, berita tentang Kang, sang monster yang tak bisa dikalahkan, tersebar hingga ke luar negeri. Seluruh dunia kini mengetahui ancaman yang sedang dihadapi. Kita beralih ke Cina. Seorang hunter dari Cina berkata, monster yang membunuh hunter Korea dan Jepang dan menyebabkan Bloodgate mengamuk. Menarik, sepertinya menyenangkan. Perkenalkan dulu, hunter yang berbicara tadi adalah Luan Zhugang, hunter nomor 1 di Cina, seorang hunter Triple S rank. Dan sekarang kita beralih ke Rusia. Melihat sosok Kang, seorang hunter Rusia berkata, apa ini? Ini sial. Perkenalkan dulur, dia adalah hunter nomor 1 di Rusia, Vladimir Ruzana.
seorang hunter Triple S rank. Dan sekarang kita beralih lagi bersama hunter nomor 1 dari Amerika. Ia berkata, "Aku bisa mendengarnya, jeritan penderitaan. Aku harus pergi." Mendengar hunter nomor 1 akan pergi, rekannya sangat terkejut dan berkata, "Apa? Jika kau pergi, maka perang di Rusia bagaimana?" Hunter nomor 1 dari Amerika terlihat sedang menangani konflik yang terjadi di Rusia. Hunter Amerika mengeluarkan kekuatannya sembari berkata, "Perang ini sudah berakhir." Terlihat rekan dari hunter nomor 1 nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah menyelesaikan perang di Rusia dalam sekejap mata, hunter nomor 1 Amerika berkata, "Ayo, pergi ke Korea." Perkenalkan dulur, dia adalah Stephen Lucas, hunter nomor 1 Amerika, seorang hunter Triple S rank.